Halo guys, kali ini gue bakal bikin video tutorial membuat sebuah lemari estetik buat kamar kalian. Let's go ke tutorialnya. Nah, kalau kalian udah sampai di halaman Rhinosnya, BTW gue pakai Rhinos Ceros versi 7 nih. Dengan format filenya itu small object yang centimeter. Kalau udah ada di halamannya, kita pergi ke perspektif. Oke, hal yang pertama kita buat itu pertama lacinya dulu pasti ya. Pertama kita bakal bikin laci berbentuk kotak. Kita bakal pakai menu solid yang box di sini. Kemudian kita bakal bentuk ya sekitar segini mungkin ya, segini lah ya. Oke, terus naik. Nah teman-teman, ini kan tampilannya udah kayak gini ya, kayaknya masih kurang panjang. Nah teman-teman kalau misalkan mau nambahin lagi atau mau nambah tinggi, mau nambah lebar, itu bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift. Kita pencet Ctrl Shift dengan bareng, kemudian klik sisi yang mau diperlebar atau dipertinggi. Misalkan gue mau meninggiin sisi yang atas ini kan muncul panah-panah ya. Nah kalau mau ke atas kita menggunakan panah yang biru, kita tarik aja dan itu otomatis bakal panjangin sendiri, tapi kayaknya terlalu tinggi deh. Ini kita ke bawahin aja deh. Oke, ini kan kotak. Nah biasanya laci-laci yang ada di kamar gitu yang samping-samping kasur itu biasanya kan sisinya di kayak agak melengkung gitu kan, agak sedikit radius. Nah kita bakal bikin box ini sedikit radius. Kita biasanya pakai menu solid. Nah di sini ada filter fillet gitu. Nah fillet ini kita klik, kemudian kita pencet yang next radius ini. Misal kita masukin 10 aja kali ya. Kemudian dari 10 kita pencet enter. Nah kalau udah pencet enter, kita harus pilih nih garis mana yang bakal kita lengkungin atau sudut mana yang kita bakal lengkungin. Contohnya gue mau lengkungin bagian yang ini, kemudian bagian yang ini, bagian yang ini, dan bagian yang ini. Nah kalau sudah semua yang dipilih mana yang mau dilengkungin, kita bisa langsung pencet enter. Di situ bakal ada kayak previewnya gitu, lengkungannya tuh bakal segimana. Kalau udah ada kayak gini, kita pencet enter lagi, dia otomatis bakal melengkung. Oke, udah ya, mantap. Oke, selanjutnya kita bakal bikin lacinya, bikin ngebolongin lacinya. Kita bakal copy dulu nih kotak yang udah kita bikin tadi. Untuk nge-copy-nya kita bisa klik dulu objek yang bakal kita copy, kemudian kita pencet tombol Alt, kemudian kita pindahkan si objek tersebut. Terserah mau ke depan, mau ke belakang, mau ke atas, itu otomatis bakal nge-copy sendiri. Nah kita bakal nge-copy menjadi 3 kotak. Kenapa? Jadi kotak ini tuh bakal jadi kotak si asli lacinya, kemudian kotak yang kedua ini bakal jadi istilahnya untuk membolongi si kotak yang aslinya, dan kotak yang ini, kotak yang ketiga itu bakal jadi kotak buat tempat si lacinya tuh. Oke, langsung aja. Nah kan ini udah 3 kotak ya, 2 kotak ini kita select, kemudian kita perkecil sedikit aja ya teman-teman. Misal dirasa sudah, jadi ini tuh bakal ngeliatin seberapa tebal si lacinya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kecil lagi itu bisa, kita tinggal kecilin lagi. Segini kayaknya cukup ya. Nah kalau misalkan kayak gini, kita bisa lebih lebarin lagi supaya si ininya harus dilebihkan, si kotak keduanya tuh harus dilebihkan supaya bolongnya tuh bisa sampai ke depan. Ini kan si kotak keduanya tuh nggak sampai ujung kan, ini supaya bolongnya tuh cuma sampai sini teman-teman.
Nah kalau yang depan kita bablasin ke sini ke depan supaya bagian sini tuh bolong sampai keluar. Oke, kalau sudah kayak gini kita bisa pakai menu bevel atau pakai filter bevel, atau biasanya sebut di rhinoceros tuh kayak bolean gitu. Menunya sama, kita bisa di menu solid tools, kita ke sebelum dari kita membevel sebuah objek itu kita harus select objek yang bakal dibolongin, kemudian kita baru ke menu solid, lalu kita pilih ke menu boolean difference, kita klik dan kita klik objek yang bakal membolongi kotak ahli gitu, yang akan membolongkan kotak kedua ya. Nah kita pilih kotak kedua, setelah ke select dua-duanya kita klik enter dan dia bakal bolong dengan sendirinya sesuai dengan kotak yang kita buat tadi, yang buat ngebolongin kotak pertama. Setelah udah bolong kan ini udah jadi kayak lemari laci gitu kan, tapi kita belum ada tutupannya. Ini kan kotak ketiga buat si laci itu kan kayak gini. Nah itu kan sebenarnya udah jadi laci kan, cuman kan kita biasanya laci kan ada ini kan zona untuk bolong buat menempati barang-barang. Kita bakal bikin lagi, jadi si kotak ketiga ini kita bakal copy lagi, kita pencet alt kemudian kita ke atasin. Nah kemudian kita perkecil kotak keempat ini sekiranya segini lah ya, kemudian kita ke bawah. Nah kita lihat kira-kira tebel bolong itu mesti gimana. Kalau misalkan segini kan berarti si tebel lacinya bakal segini ya. Nah kayaknya aku mau dipertipis lagi, kayaknya segini cukup. Nah teman-teman, tombol yang ini itu biasanya untuk bisa juga memperluas seperti ini. Nah gitu, kayaknya aku mau diperluas sedikit seperti ini. Nah itu udah kelihatan teman-teman ya, lacinya tuh bakal segini bolong ketebalannya. Nah sekarang kita masih menggunakan boolean. Sebentar, sepertinya masih kurang. Oke, cukup ya. Nah kita masih pakai boolean, kita klik dulu objek yang bakal dibolongin, kemudian kita ke menu solid tools dan juga ke boolean difference, klik dan juga kita klik objek yang bakal membolongi. Kalau sudah dua-duanya ke select, kita pencet enter dan ini bakal bolong jadinya. Nah laci yang di dalamnya udah jadi nih teman-teman. Oke, nah biasanya kan kalau di laci yang dalam kan ada kayak lengkungan gitu ya, buat kita menarik atau buat tangan kita bisa narik si laci tersebut. Kita bikin kayak sedikit lengkungan di sini. Kita masih menggunakan boolean lagi karena boolean emang segampang itu. Kayaknya kita bakal bikin bulat aja. Kita bakal buat dulu di sini sedikit aja karena buat apa ya. Nah kan udah kayak gini, kalau teman-teman mau nge-rotate atau mau ngebalikin si bulat ini jadi diri, kita bisa pencet si garis lengkungan yang di sini. Ini tuh gunanya untuk nge-rotate supaya kita bisa mengatur si objeknya mau ngadep kemana. Tapi kalau misalkan kita manual menggunakan ini, tarik gini, itu biasanya kurang pas. Jadi biasanya untuk lebih presisi kita tetap menggunakan garis tersebut, cuman kita hanya mengklik si garis tersebut. Misalnya kita mau ngediri ini si bulatannya tuh, kita klik garis yang merah, itu bakal muncul kotak buat kita ngetik. Itu misalkan kita memasukkan 90 derajat, klik enter dan dia bakal diri.
dengan presisi. Oke, nah selanjutnya kalau udah kayak gini kita bakal taruh dia di sini karena ini tuh objek buat ngebolonginnya sebenarnya. Kalau teman-teman mau presisi, kita bisa ke sini nih. Ini tuh ada top, front, right. Kan kita mau ini kan depan ya, biar sama gitu. Terus kita ke menu front. Nah teman-teman kan biasanya menu front atau yang lain tuh masih tampilannya kayak gini. Cara mengubahnya, teman-teman bisa ke bagian panah sini, terus pencet yang sheet. Nah itu bakal otomatis merubah tampilannya. Nah ini tinggal ketengahin aja seperti ini kalau lihat dari perspektif. Nah kita bakal pakai efek boolean lagi seperti biasa. Klik dulu objek yang bakal dibolongin, kemudian ke menu solid dan juga ke filter boolean difference. Klik dan kita klik objek yang bakal membolongi. Kalau ada dua-duanya kita klik enter. Itu bakal membuat tempat buat narik tangannya. Nah udah ya teman-teman, kita udah selesai nih. Selanjutnya kita akan membuat kakinya. Pasti dong laci pakai punya kaki dong. Kalau nggak ada kakinya nggak bakal diri. Oke, kita bakal bikin kakinya. Kayaknya kakinya kita bikin bulat aja kali ya. Kita bikin bulat tetap pakai menu solid creation. Kita pakai yang tabung. Nah kita bikin dulu bulat di sini seperti ini, lalu kita tarik ke atas. Nah setelah itu bawahnya tuh kita pakai klik Ctrl Shift dengan berbarengan dan juga klik bagian bawah ini. Kemudian kalau udah kita bakal perkecil dengan mengklik shift dengan bersamaan supaya ukuran itu stabil. Karena kalau kita nggak mencet shift itu bakal kayak gini nih, ukurannya itu nggak bakal stabil. Tapi kalau kita pencet shift, ukuran itu bakal stabil gini. Kita perkecil sampai dia membentuk sebuah kaki. Nah setelah udah kayak gini kita bakal perkecil karena kan ini kegedeannya. Kita kecilin lagi, sama harus berbarengan dengan memencet shift supaya ukurannya itu tidak berubah. Karena nih kalau nggak mencet shift seperti ini, kita pencet shift perkecil, oh kayaknya kekecilan. Kita lihat dulu, kita taruh di sini ya, kayak di ujung-ujungnya gitu. Nah biasanya kan kalau di laci tuh agak miring kakinya ya, kita kayaknya bikin miring juga deh. Kita pencet Ctrl Shift, lalu kita bagian bawahnya, terus kita pindahin sedikit ke kanan. Ya segini kan bakal ini ya. Oke, ini kurang atas. Nah kita ini nggak usah buat lagi, kita tinggal copy aja, pakai klik ke tombol Alt dan juga geser objeknya. Nah udah, tinggal bagian sana kita select dua-duanya dan kita pencet Alt dan copy. Kan ininya gini ya teman-teman ya, miringnya sama gitu. Kita pengen ngerotat dia biar ngebalik gitu. Kita ke bagian top, kita ubah dulu viewnya jadi shade. Kita klik yang biru ini dan kita kasih 180. Nah itu bakal merotat sendiri. Nah udah nih teman-teman, tinggal kita sesuaiin aja dan kita rapihin aja. Nah ini dia mejanya udah jadi kayak lumayan lah ya. Setelah itu kita bakal ke rendering ya teman-teman. Karena udah jadi kita bakal ke step rendering. Buat cara renderingnya gimana? Nah biasanya teman-teman ada menu di sini nih. Nah kita ke sini aja ke material yang gambarnya kayak pasta gigi gitu. Oke, kalau udah ada, teman-teman bisa mencet tombol tambah ini, create new material.
Nah misalkan teman-teman si lacinya ini mau kayak dicat gitu, kita bisa nih di Rhino itu banyak banget menu-menu untuk material. Contoh kita bikin kayaknya di paint, misalkan kita dicat nih, itu bakal muncul warna putih. Misalkan teman-teman mau warna apa nih, misalkan aku mau milih warna yang sedikit estetik gitu ya, kita pilih warna sedikit krem kecoklatan. Oke, langsung kita ke, nah kalau udah ada materialnya gini, kita langsung tarik aja teman-teman. Nah kan kalau misalkan udah ditarik kok nggak muncul materialnya gitu, karena teman-teman masih ada di view shade. Kalau teman-teman mau lihat renderingnya, kita harus ke bagian sini lagi, kemudian ke menu render. Nah itu bakal muncul warnanya. Nah kayak gini teman-teman, material yang udah diwarnain, misalkan kita pakai lagi. Nah seperti ini. Nah misalkan kakinya tuh gue mau warna kayak tekstur kayak kayu gitu, itu bisa. Kita bisa pakai material image material. Di sini kita tambah, di sini ada picture, kita klik aja. Nah, teman-teman di sini harus nyediain foto material, entah itu kalau misalkan mau teman-teman pakai material kayu, kan teman-teman harus punya foto kayunya gitu, material kayu. Nah kebetulan aku udah nyediain nih material kayunya seperti ini. Nah kalau udah ada image-nya, kita langsung open aja. Nah di sini langsung ada kan, sama tekniknya. Jadi teman-teman tinggal tarik aja ke sini. Nah itu bakal dia akan ada sedikit material kayunya lah. Terus aja sampai semuanya selesai. Oke, ini kan udah material kayu nih. Udah. Misal teman-teman mau ganti warna, kan teman-teman nggak usah nambah lagi. Misalkan di sini udah banyak nih, ada 2. Teman-teman nggak usah nambah lagi material, teman-teman bisa pencet di sini aja, terus kita ganti colornya seperti ini. Nah oke, tinggal pencet aja. Oke, kalau udah semua nih, udah final, dan teman-teman mau render, tunggu, kayaknya ini kakinya terlalu panjang teman-teman. Kayaknya aku mau mendekin dulu. Kita tarik. Nah ya segini cukup. Oke, kalau udah kita bakal ngerender. Kita atur dulu nih posisi yang bagusnya gimana, karena render itu bakal menyesuaikan posisi objeknya pas kita ada di menu perspektif. Jadi kita harus cari dulu angle yang enak buat produk kita. Kalau udah enak, kita ke menu render. Di sini ada menu kayak boom gitu. Kita di sini bisa ngatur untuk quality-nya. Kita kalau kalian emang udah final banget, itu bisa diganti ke final quality. Udah sih, selebihnya nggak ada yang diatur-atur lagi harusnya ya. Kalau udah, langsung aja kita pencet render. Oke, video tutorialnya sampai sini aja. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar Rhinoceros. Thank you for watching. Jangan lupa komen, like, dan share ataupun subscribe channel ini. Terima kasih dan bye-bye.